terus kayak panas, kayak rasa orang bilang menucu-nucu, orang sini bilang tuh nyut-nyutan, orang bilang kedut-kedutan begitu. Iya, dari onsetnya beda. Kalau dia sudah bilang lebih 1 bulan nih dok, tidak sakit nih, tidak ada kemerahan, kau lihat biar kau tekan juga tidak sakit nih. Kalau yang masih awal-awal kan pasti sakit. Nah itu bedanya. Jadi berdasarkan dia punya waktunya, onsetnya atau waktu, kemudian dari tampakan klinisnya, terus gejala-gejala klinis yang timbul, dan otomatis terapinya juga berbeda. Ketika kita terapi juga untuk yang masih akut, ya kita kasih obat-obatan dengan kompres yang hangat boleh. Yang khusus kronis, ya bisa kita tetap kasih obat salep, kita suruh kompres, kemudian suruh pijat. Kalau tidak keluar, apa boleh buat kita lakukan drainase atau insisi. Itu pun tergantung lokasi. Kalau dari dia di arah kulit, kita insisi secara horizontal. Kalau dia di dalam, secara vertikal, secara bentuk anatomis. Oke? Baik dok, izin bertanya lagi dok. Jadi kalau misalnya apakah hordeolum itu hanya memang timbulnya satu gitu dok? Karena beberapa kali saya lihat ada yang sampai timbulnya 1 kali timbul itu 3 dok. Kemudian setelah sembuh misalnya 1, muncul lagi 1 dok. Bagaimana untuk yang seperti itu dok? Ya apa boleh buat, kita tetap tangani semua. Kasih obat. Kita kalau mungkin sudah banyak, kita tambahkan dengan obat oral antiinflamasi. Kita kasihkan juga salep antibiotik, antiinflamasi juga. Kita bantu kompresor hangat. Kalau memang beberapa multiple begitu toh, ya kalau memang butuh diinsisi sampai 1 atau 2 kali, apa boleh buat, kita bikin. Tapi itu sudah nanti kalau dia punya infeksinya sudah reda. Jangan orang lagi infeksi merah-merah matanya, kopi insisi, tambah spreading nanti dia punya infeksi. Oke? Oh ya baik dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Masih kuat? Terakhir. Kornea. Gimana? Lanjut? Habis kan? Iya dokter, lanjut dokter. Aduh, capek juga ya. Sudah pada hilang semua saya, tiada di tempat duduknya semua, cuma gambar video saya. Jangan kau semua menggorok semua ini. Dari tadi saya bicara sendiri saja. Bagaimana yang di klub malam ini, yang di luar angkasa, so tiada semua ini, cuma ada jam dindingnya muncul, ada hordennya dikasih lihat dengan AC-nya, ada dikasih lihat pintu rumahnya, ada lemarinya, ada yang gelap-gelap, ada di balik horden, ada yang senyum-senyum. Masih berapa orang bertahan ini? Udah ya? Mantap dok, masih 124 dok. Berarti 3 sudah tumbang. Yang lainnya tumbang, ada gambar saya tiada suara. Subhanallah. Oke, kita bicara tentang kornea. Kornea itu adalah salah satu dari media refrakta yang ada di mata. Ada 4 media refrakta di mata, salah satunya adalah kornea. Jadi kalau kita bicara media refrakta, ada 4 tempat jalannya cahaya. Jadi kornea itu, di depan kornea secara anatomis terdiri dari 5 lapis. Dari depan ke dalam, epitel, membrana Bowman, stroma, membrana Descemet, dengan endotel. 5 lapis. Itu dari luar ke dalam. Kalau dibalik dari dalam keluar, sama ji. Endotel. Dari luar ke dalam, epitel, membrana Bowman, stroma, membrana Descemet, endotel. Dibalik bolak-balik sama saja. Nanti kamu harus hafal ya lapisannya. Jelas 5 lapis. Jangan kau bilang 7, jangan kau bilang 4, jangan kau bilang 2. 5. Ya. Salah satu media refrakta. Media refrakta di mata ada 4. Kornea, humor akos, itu namanya BMD, bilik mata depan, dia mengisi bilik mata depan. Kemudian ada lensa dan ada corpus vitreus. Oke? Lanjut. Ini kornea avaskuler. Satu-satunya jaringan di mata yang avaskuler, artinya tidak ada pembuluh darah. Dia sumber nutrisinya dia dapat dari 2 tempat. Pertama, dia dapat dari humor akos di dalam. Humor akos, ingat, harus kamu tahu perjalanan anatominya, dibentuk di mana? Dibentuk di processus ciliaris dari epitel yang tidak berpigmen. Dia terdapat di bagian dari tratus uvea. Tratus uvea itu ada iris, corpus ciliaris dengan koroid. Dia di corpus ciliaris bagian tengah. Diproduksi di epitel yang tidak berpigmen. Dia akan diproduksi itu, dia akan berjalan menuju dari bilik mata posterior. Dia akan melewati pupil, masuk ke dalam bilik mata depan. Dia akan memberikan nutrisi pada endotel.
dan dia akan juga berjalan menuju ke kanalis Clem, jalur uveosklera sebanyak 80% dan sisanya akan diserap di permukaan iris dan di vena-vena episklera. Harus hafal itu nah, itu anatomi, wajib kamu hafal. Apalagi nanti kalau masuk bagian mata. Oke? Karena sekarang koas saya lihat ini tidak harus lewat bagian kecil, langsung bagian besar. Langsung dari tingkat 5 langsung ke 6. Karena padat, karena terjadi stagnasi. Makanya harus belajar. Bagian yang manapun kau masuki, harus kau belajar baik-baik. Ya, jangan cuman kesana nanti kau tanamkan, yang penting lewat, yang penting lulus. Iya sih, kalau kamu sekadar lewat sih ya segitu juga kamu tahu. Nanti giliran kamu ketemu pasien di klinik, atau kamu jadi dokter umum di IGD ya, kelabakan sendiri. Malah dokter bilang gitu, oh yang ini, tapi yang mana ya? Nah, kamu rugi sendiri juga. Oke, lanjut. Capek semua orang, tapi harus dilakukan dengan tugas. Yang tadi saya bahas tentang kejernihan kornea itu terdapat di endotel. Di endotel atau namanya natrium kalium pump. Dia mengatur deturgensi atau banyaknya air yang masuk ke dalam kornea. Ketika kebanyakan dia terjadi edem kornea, korneanya keruh. Ada namanya descemet fault, dia punya lapisan membran descemetnya terlipat, terjadilah stria atau kekeruhan. Biasanya terjadi pada kasus-kasus infeksi atau pada kasus-kasus post operasi. Biasanya post operasi katarak. Biasanya terjadi edem kornea. Nah, di kornea itu dia persarafannya itu sensitif, sangat sensitif. Makanya ada namanya refleks kornea itu. Orang menutup mata dulu, kalau aku belajar skill lab itu orang digores ini, ditiup atau dia langsung nutup mata tuh, itu efek perlindungan, mekanisme perlindungan. Jadi dia sarafnya non mielin. Non mielin itu artinya dia sangat sensitif. Kalau tidak salah sampai 100 kali lipat dia lebih sensitif dibanding saraf yang bermielin. Jadi kenapa itu ada sedikit angin apa bagaimana langsung tertutup matanya kita. Itu mekanisme perlindungan, protektif ya. Oke, inilah kornea. Ini tunjuk ini khas. Misalnya tadi humora cosna, dia berjalan ini diproduksi di sini, dia jalan bilik mata belakang menuju ke pupil. Nanti dia mengisi bilik mata depan, anterior chamber mengisi, kemudian akan berjalan keluar sini. Ini kanal ini namanya tractus uvea. Kanalis Clem sini dengan uveosklera. Di sini dia diserap sebagian. Nah, ini ada sudut namanya sudut antara kornea dengan iris disebut dengan sudut iridokornealis. Pada kasus glaukoma, sudut ini akan menyempit. Ada dua macam glaukoma. Namanya primary angle glaucoma, glaukoma sudut terbuka, dan primary angle closure atau glaukoma primer sudut tertutup. Atau yang pertama glaukoma primer sudut terbuka. Ini yang disebut dengan sudut iridokornealis. Iris cornealis, iridokornealis. Ya, oke. Pemeriksaannya kita bisa lakukan, kita lihat itu sudutnya menyempit, bisa dengan pemeriksaan yang diajarkan kemarin. Bagaimana kita tahu BMD-nya dangkal atau BMD-nya dalam atau BMD-nya normal. Dari samping kita sinari itu, atau nanti kita pakai namanya pemeriksaan gonioskopi, itu khusus lagi. Kornea itu bening karena struktur dari kornea itu sendiri yang avaskularisasi dan deturgensi atau tadi banyaknya cairan yang masuk ke dalam endotel mempengaruhi tingkat kejernihan dari kornea. Nah, kekurangannya itu bisa terjadi karena infiltrat, bisa karena edem atau karena ulkus atau nekrosis atau cicatrix atau degenerasi dari kornea. Vaskularisasinya bisa dari depan, superficial bisa dari konjungtiva. Nah, ingat, di limbus di mata itu, di kalau mata itu bulat, itu peralihan antara konjungtiva ke kornea namanya limbus. Di limbus itu ada namanya stem cell. Stem cell itu berfungsi sebagai pagar, dia yang melindungi dari pertumbuhan pembuluh darah yang masuk ke dalam kornea. Jadi kalau stem cell-nya rusak, otomatis dia akan masuk atau gampang timbul pembuluh darah masuk ke dalam kornea. Oke. Ini beberapa keadaannya. Terus apa? Biasanya pada gangguan pada kornea bisa ada keluhan subjektif berupa sakit, fotofobia, lakrimasi, blefarospasma, dan gangguan penglihatan. Nah, secara objektif ini bisa kita lihat ada inflasi sel radang, bisa korneanya agak keruh, terjadi supurasi dan terjadi ulkus.
Ini ulkus kornea. Ini ulkus kornea, di mana terjadi namanya sinekia anterior. Sinekia anterior itu melengket antara iris ke arah kornea. Jadi sinekia di mata ada dua, perlengketan. Pertama, sinekia anterior itu terjadi perlengketan antara iris dengan kornea, disebut dengan sinekia anterior. Kalau irisnya nanti melekat ke belakang dengan lensa, disebut dengan sinekia posterior. Oke, paham? Nah, ini sudah ada beberapa kejadian ini lainnya. Ulkus kornea ini sudah masuk terjadi peradangan pada iris atau peradangan pada bagian anterior bola mata. Ini disebut dengan uveitis. Uveitis ada dua, ada anterior, ada posterior. Ini sudah terlibat irisnya, kemungkinan sampai di posterior sudah kena juga. Dan ini ada namanya nanah di sini. Ini nanah di BMD. Nanah di BMD disebut dengan hipopion. Ya. Nah, ini dia apa yang saya tadi, injeksi perikornea. Ini disebut dengan injeksi perikornea, nah. Ini kayak sisir dia. Tapi ini vaskularisasi sudah masuk di irisnya ini. Di kornea. Biasanya injeksi periskleral yang dia nih, perikorneal di sini, berbentuk seperti kayak sisir. Tahu sisir? Yang pakai sisir rambut. Dia lurus-lurus begitu. Kalau di konjungtiva namanya injeksi konjungtiva, ya. Nah, ini dia. Ini pembuluh-pembuluh saraf pada ingatnya di sini. Kalau sudah sampai di stroma itu sangat nyeri, silo. Nah, ini karena sudah masuk keratitis ya, radangnya sampai di membrana Bowman. Ada superficial, profunda dengan ulkus. Kalau superficial itu sampai mulai dari epitel, ini yang tadi 5 lapis ya, membrana Bowman sampai di situ saja superficial. Kalau profunda sudah kena di stroma dan ke bawah. Ada macam-macam, nanti baca sendiri, ada ulkus kornea juga. Kalau sudah ulkus berarti diskontinuitas dari jaringan kornea. Ini ada stadiumnya infiltrasi, regresi, dan cicatrix. Jadi ketika kita ada kelainan di kornea, maka kita lakukan pemeriksaan yang paling sering kita bikin kalau ada kelainan di kornea, yaitu pemeriksaan tes fluoresen. Tes fluoresen itu kita teteskan cairan fluoresen berwarna orange. Nah, kemudian kita teteskan, setelah itu kita bilas. Nah, kalau itu kan jaringan epitel rapat, ketika dia rapat jaringannya, dia tidak akan terserap itu zat fluoresen. Tapi ketika dia ada bermasalah, ada diskontinuitas dari epitel, maka akan terserap. Maka timbullah nanti kita sinari dengan sinar biru, maka akan timbul orange ketemu biru, jadi warna apa? Tapi dok, keunguan. Warna orange ketemu dengan warna biru, jadi warna apa? Permisi dokter, hijau dokter. Mantap. Siapa yang jawab itu? Siapa dirimu? Perlihatkan dirimu. Permisi dokter, atas nama Mira dokter. Mira, bagus. Kudail, catat itu. Mira menjawab. Namamu bukan Mira Santika? Tidak, dek, bercanda. Biar kau tidak ngantuk. Saya sudah mulai mengantuk ini. Sudah mulai berbayang-bayang saya di laptop ini. Aduh. Subhanallah. Jadi warna orange ketemu dengan biru jadi hijau. Itu artinya kalau hijau berarti positif, ada sesuatu di korneanya. Misalnya ada ulkus kah, ada keratitis kah, berbentuk punktata kah, atau berbentuk numular kah, atau bagaimana. Yang jelas ada kelainannya. Mantap Mira, lanjutkan. Kornea. Minum dulu, nah haus Kak. Sampai Kak bicara dari tadi. Kalau yang mau minum dulu sendiri. Sudah sediakan minum, nah minum sendiri masing-masing di rumah. Alhamdulillah.
Nah, ini gejala umum ulkus kornea, itu mata merah, bengkak, sakit fotofobia, dan visus menurun. Jadi nanti di klinik nanti ada, kau punya silabus itu, ada nanti mata merah dengan penurunan visus, ada mata merah tanpa penurunan visus. Ada mata merah visus tenang, macam-macam ya, ada pembagiannya nanti itu. Kornea termasuk salah satu mata merah dengan penurunan visus, karena dia kenanya di media refrakta di kornea. Oke? Lanjut. Hipopion, yang tadi saya cerita, ada nanadi. Ini sudah ada neovaskularisasi di korneanya. Sudah tidak sehat ini. Artinya sudah rusak nih dia punya stem cell yang sebagai pagar tadi di situ ya. Kemudian apa lagi ya? Lanjut. Ini ulkus kornea. Terus ulkusnya bakteri ya. Karena dia biasanya dia punya sekretnya banyak, berlebihan. Di sentral. Gambarannya dia gram positif batasnya tegas, cenderung menetap, tidak meluas, dan warna putih keabu-abuan. Itu yang positif, gram negatif, dia meluas dengan hipopion dan dapat terjadi perforasi. Jadi perforasi itu bocor ke bola matanya nah. Jadi nanti bola mata itu bisa mengecil. Ingat nah, ada dua keadaan nanti di mana bola mata mengecil. Beda sebutannya, beda juga penyebabnya. Pertama, kalau dia bola matanya mengecil karena tanpa ada pengeluaran isi dari bola mata disebut dengan atrofi bulbi. Jadi mengecil saja karena proses degeneratif, rusak dia punya jaringannya, akhirnya mengecil bola matanya tanpa ada kehilangan isi bola mata disebut dengan atrofi bulbi. Ingat ya, itu atrofi bulbi. Yang kedua, mengecil juga bola mata tapi ada riwayat keluar sebagian atau seluruh isi dari bola mata, misalnya karena trauma, misalnya karena perforasi atau karena apa, itu disebut dengan ptisis bulbi. Beda. Ya, jadi perbedaan antara ptisis bulbi dan atrofi bulbi jelas. Satu ada ptisis bulbi keluar isi bola matanya sebagian atau keseluruhan, sedangkan atrofi bulbi tidak ada. Dia mengecil saja karena memang jaringannya mati. Oke? Bisa difahami, Kudail? Yang lain? Ya, dok. Oke. Ini perforasi nah. Ini sudah menyumbat, irisnya sudah masuk tersumbat di sini, terjepit di bibir luka. Ini perforasi dia. Nah, ini dia. Pupilnya sudah unround, ada luka di sini. Ini kalau begini biasa disebut dengan desematokel. Membran desemat yang menonjol. Ya. Itu dengan terjepit iris di situ. Ini bisa perforasi spontan. Kalau perforasi tidak ada jalan lain kecuali eviscerasi atau pengangkatan gas keluar isi bola mata. Kornea mencair, melting ke korneanya, perforasi dan prolaps iris. Irisnya sudah keluar juga ini. Melting. Tahu melting? Melting itu mencair. Bukan hatimu yang mencair lah, korneanya mencair. Kalau mau lihat mencair gampang, kasih panas sendok atau apa, kau tusuk ke dalam mentega, mencair. Itu namanya melting. Atau coklat, kau kasih coklat padat kau rebus, jadi mencair tuh. Yang penting bukan hati yang mencair. Komplikasi ulkus kornea. Dan kau ketahui Fudail, capek maka ini. Makanya saya sembarang-sembarang sedikit saya bilang. Komplikasinya bisa berupa tergantung beratnya ulkus, nah bisa nebula, makula, dan leukoma. Jadi di sikatris di kornea ada 3. Ada nebula, ada makula, ada leukoma. Perbedaannya pertama nebula. Nebula hanya bisa kita lihat dengan menggunakan slit lamp. Ya, di tempat gelap matikan lampu kita bisa lihat dengan slit lamp. Makula kita bisa lihat dengan loupe, kaca pembesar, atau dengan bantuan senter. Dan terakhir leukoma itu sikatris yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Kalau grup Jamrud ada namanya kulihat pelangi di matamu, kalau di dokter mata bilang kulihat leukoma di matamu atau sikatris pada matamu. Dan kau ketawa oleh Fudail. Masih banyak. Sabar.
Bagaimana nih tadi? Perforasi, terapi lupus kornea, tenang. Oke, iridosiklitis bisa terjadi, sinekia anterior saya sudah bilang nah, sinekia posterior. Nah, kalau sudah komplikasinya infeksinya yang tadi uveitis sudah sampai di posterior bisa terjadi namanya katarak komplikata. Katarak komplikata adalah katarak yang terjadi akibat dari infeksi. Ini yang bahaya katarak komplikata, bisa cuma bukan terjadi katarak, bisa terjadi namanya retinitis radang pada retina, bisa terjadi namanya choroiditis radang pada koroid, bisa terjadi namanya chorioretinitis radang pada koroid dan retina, dan bisa terjadi namanya ablasi retina akibat dari tertariknya, atau bisa terjadi vitritis juga. Vitritis itu radang pada apa Mira? Kudail? Siapa saja? Vitritis radang pada vitreoretina, atau bukan vitreoretina, radang pada vitreus. Nah, jadi choroiditis radang pada koroid, retinitis pada radang pada retina, vitritis radang pada vitreus, chorioretinitis radang pada koroid dan retina. Pusing kok toh? Saya juga pusing. Kemudian terapinya, ini tadi desimotokel, membran desimoid yang menonjol, bisa terjadi perforasi. Ini namanya panoftalmitis. Jadi ingat nanti, ada dua infeksi di mata yang berbeda, tapi sama dia punya infeksinya, tapi berbeda dia punya gejala. Ada namanya endoftalmitis, ada namanya panoftalmitis. Endoftalmitis itu radang pada seluruh bola mata. Cuman bedanya sama panoftalmitis, endoftalmitis itu dia hanya kena sampai di bagian mata sampai bagian dalam saja, tapi tidak bagian luarnya. Itu endoftalmitis. Kalau panoftalmitis dia sudah kena semua sampai di skleranya. Makanya untuk membedakan panoftalmitis dengan endoftalmitis, salah satunya kita suruh gerakan bola matanya. Kalau dia bergerak bola matanya dan dia rasa sakit, maka itu adalah panoftalmitis karena sudah kena di sklera, terkena pada insersi dari otot-otot ekstraokuler. Ya, ketika dia bergerak maka akan nyeri. Nah, itu tadi itu perbedaannya. Yang keenam tadi atrofi bulbi. Bedakan sama ptisis bulbi. Kalau ptisis bulbi berarti dia masuk di nomor 4 karena ada pengeluaran sebagian atau seluruh isi dari bola mata. Sedangkan atrofi bulbi tidak ada bocor, tidak ada apa, mengecil karena memang jaringannya mati. Oke? Ya, kita harus terapinya dengan penyebabnya ya. Kita haruskan kasih atrofin tetes supaya untuk melebarkan pupil, mengistirahatkan iris, sedatif dan mencegah sinekia. Hati-hati ya. Hati-hati pada orang tua bisa terjadi glaukoma. Misalnya dia yang tadi sudut terbuka, ingat tadi sudut iridocornealisnya, kalau kita tarik irisnya jadi membesar, melebar, sudutnya sempit, bisa terjadi glaukoma. Hati-hati ya. Ini kita terapi kausalnya dengan antibiotik, antivirus, anti jamur, antiinflamasi atau antibiotik tokal atau dengan tetes. Bukan antibiotik tokal, topikal itu artinya. Kemudian kita bebat mata. Ini nanti baca sendiri ya. Ini ulcus kornea, ada hipopionnya. Ingat ini hipopion, mana? Ini ulcus kornea centralis. Kemudian pseudomonas, ini paling cepat. Ada hipopionnya juga. Pokoknya ini pseudomonas dia cepat sekali, kurang 24 jam lah. Ini terapinya bisa. Ini dia gambarannya. Ada yang bakteri, jadi pseudomonas bakteri, bisa tadi yang juga, yang pneumococcus. Kemudian terapi penunjangnya kita kasih siklopegik itu supaya melebarkan dia punya, supaya tidak terjadi tadi sinekia, tidak terjadi perlengketan itu antara iris dengan kornea atau iris dengan lensa. Kemudian kita istirahatkan iris dan supaya tidak terjadi infeksi yang berlanjut. Ini pencegahannya. Ini dia. Ini untuk mikrobial keratitis. Ini ya, beda-bedanya densitasnya, batasnya, kedalamannya, ukurannya, dan keterlibatan dari antero-chamber reaction. Ada tidak? Antero-chamber reaction itu berupa sinekia.
Kemudian keratitis virus itu bisa simplex dan zoster. Kemudian ini dia rekurensinya bisa karena ada bisa demam, bisa unilateral, gejala-gejala keratitis. Jadi ingat di keratitis itu ada 3 gejala khas. Ada namanya trias keratitis. Trias keratitis itu pertama dia ada lakrimasi atau keluar-keluar air matanya. Terus yang kedua apa? Blefarospasma atau berkedip-kedip dia punya kelopak matanya. Sebentar saya jelaskan kenapa. Dan ketiga adalah lakrimasi blefarospasma dengan fotofobia atau silau. Lakrimasi, fotofobia dengan blefarospasma. Lakrimasi itu tujuannya sebenarnya tubuh itu supaya benda asing atau terasa sensasi benda asing itu hilang. Dan makanya dikasih keluar banyak air di situ. Kemudian blefarospasma berkedip-kedip supaya efeknya itu kelopak mata menghilangkan itu debris atau kotoran yang padahal itu adalah luka atau infeksi atau ulkus. Dan yang terakhir adalah fotofobia, silau. Kenapa dia silau? Karena terlalu banyak cairan dan ada situ luka di kornea sehingga mengakibatkan cahaya yang masuk itu akan terkena bagian yang luka atau bagian cahaya, bagian air yang banyak dari air mata yang tertumpuk di situ akan terjadi pantulan cahaya yang banyak, maka terjadilah silau. Oke, itu mekanismenya. Dan nanti besok-besok kalau ditanya di klinik, kenapa bisa terjadi trias keratitis? Ini. Biasa muncul jadi soal juga itu. Ini kalau tidak salah ini karena virus ini berbentuk dendritik. Ini bisa kita terapi, kalau sudah bisa diberi demen, kasih sopropegik, diuretik. Kalau pemberian jangan kasih steroid pada kasus-kasus keratitis, hati-hati. Karena itu tadi meningkatkan kerja kolagenasa, kerusakan akan berlebih. Imunosupretif bisa pada virus, bisa meningkat virusnya, dan juga pada jamur. Jadi untuk keratitis jangan kasihkan antibiotik yang ada steroidnya. Jangan, antibiotik tok saja. Yang topikal ya. Lebih aman kita kalau ada. Jadi biasa itu orang kadang minta maaf, ada biasa WA atau telepon, dok, ini dok matanya anakku ini kok, bapakku, anakku, atau tetanggaku, atau siapa pacarku, merah ke matanya, begini, minta ke obat. Tidak sembarang saya kasih. Saya harus tanya baik-baik. Kalau perlu saya bilang, kalau perlu saya lihat. Karena kenapa? Kita tidak tahu ini keratitis kah, atau konjungtivitis, atau keratokonjungtivitis kah. Kalau kita salah kasih obat kan orang yang setengah mati. Jadi kita itu dokter kadang orang pikir seperti kayak dukun. Dukun kan semua dia tahu. Semua urusan dia tahu. Biar bukan urusannya dia tahu. Padahal bohong. Jadi jangan ya, hati-hati. Oh, kalau perlu saya lihat dulu nanti kalau kamu jadi dokter, entah kau jadi dokter apa, ahli, lebih bagus kalau bisa kita lihat. Tapi kalau kau yakin dan dia bisa yakinkan dengan mungkin dengan foto atau dengan gejala yang pasti, boleh dibantu saja. Ya kadang kita mau bantu aja, tapi pikir juga orang punya keselamatan. Aduh, semua jam 6. Ini keratitis dendritik ya, nanti baca sendiri. Apa nih? Tidak ada gambarnya. Oke, simplex. Ini juga nanti baca sendiri nih, gejala-gejalanya. Saya jelaskan saja yang paling banyak. Nah, yang paling banyak herpes zoster juga. Simplex jadi zoster. Jadi dia karena virus varicella zoster ya. Siapa yang sudah pernah kena sini varicella? Sudah pernah kena semua? Kalau belum pernah kena, hati-hati. Biasanya kalau kamu dewasa tuh lebih berat dia punya gejala. Atau kadang juga ada yang recurrence, bisa berulang. Jadi belum tentu kamu sudah pernah kena, tidak kena, masih bisa. Tapi insya Allah lebih lebih aman. Ini biasanya kalau varicella itu biasa dia ingat ada di dahinya itu biasa ada ulkus, kemungkinan besar itu varicella zoster. Karena ada itu, jadi hati-hati ya. Kalau dia ada begitu, ada kena di saraf-saraf perifer di bagian wajahnya itu, kemungkinan besar itu varicella zoster. Ada juga gejala khasnya itu. Ini gambarannya dia. Ini fluoresen yang tadi dibilang Mira toh. Jadi warna orange, sinar biru, jadi warna hijau. Ini yang ini sisa fluoresen ini warna hijau. Kalau kita matikan lampu birunya jadi warna orange dia. Sensitivitas kornea menurun.
Diterapi dengan antibiotik topikal, sikloplegic jika diindikasikan. Ini dia gambarannya. Biasanya ini ada fotonya ini blefaritis juga dia, blefaritis, blefarokonjungtivitis, ada juga dia punya keratitisnya. Dan biasanya di dahinya juga ada ulkus di situ. Akibat dari dia punya ini lukanya. Karena dari dia punya apalagi virusnya. Soalnya konsentrasi. Ini macam-macam ulkus nah. Ini tadi ini vaskularisasi, ini ada ulkus di sentral, ini dia ulkus kornea. Ini di retinanya. Ini vaskularisasi nah. Ini pembuluh darah yang masuk ke dalam ini. Ini ulkusnya. Ini di bagian anteriornya. Ini juga yang vaskularisasi. Ini karena jamur. Jadi ingat, kalau kita lihat juga orang datang, kalau kau curiga jamur, biasanya riwayat pekerjaan juga kita perlu tanyakan. Biasanya kena yang beliau-beliau ini yang banyak bekerja di kebun atau banyak bekerja di sawah, kena mungkin PC, kena ujung daun atau apa, dia paling banyak ini. Gambarnya dia ada lesi satelit, itu bedanya dia. Ini ada gambaran itu berbentuk satelit ya. Ini ada di trauma atau bahan tumbuh-tumbuhan. Oke, ini terapinya dengan amphotericin B, topikal, fluconazole oral. Ini dia. Biasanya dia putih dan lesi-lesi satelit kecil-kecil di kalsium dia. Dan ingat riwayat pekerjaan juga nih harus ditanyakan. Ini sudah mau perforasi ini gambarnya nah. Yang tadi saya bilang desmatokel sudah mau perforasi. Ini terjadi cicatrix kornea, mengovit dan kosmetik, bisa dihilangkan dengan tato kornea, dihitamkan dengan tinta Cina, platinum klorida, hard contact lens, bisa dengan iridektomi optik dan keratoplasti. Keratoplasti diganti korneanya. Itu cangkok kornea, memperbaiki visus, terapinya pada ulkus atau luka bakar dan kosmetik untuk menghilangkan leukoma. Kontraindikasinya glaukoma, uveitis anterior dan vaskulitis kornea yang merupakan reaksi antigen antibody. Ini dia caranya. Jadi potong orang korneanya, ada yang lamelar, ada yang full, diambil, kemudian dijahitkan, ditempel. Tapi ingat harus dites juga ya, jangan terjadi regresi atau penolakan, bisa gagal dia punya lupusnya. Ini jahitannya ada macam-macam, bisa yang dirujur bersambung, ada yang selang-seling, ada yang bisa langsung secara interruptus, macam-macam, tergantung caranya kita. Ya. Ini cara ini dia punya syaratnya untuk resipien, apa semua aman, tidak ada masalah. Dan terima kasih. Oke, ada yang mau tanya? Satu pertanyaan saja lah. Nanti Fudal catat tadi yang kirim yang kasih pertanyaan tadi, beberapa temanmu termasuk kau bertanya tadi kah? Sekarang nanti bikin tugas nah dari bahan kuliah ini, nanti bikinkan masing-masing berapa orang kita Fudal bagi kelompok nih, satu orang berapa kah bagusnya? Tapi dok ada 12 kelompok dok. Waalaikumsalam nak. Apa? Oke. Jadi berapa orang kita tadi? 12 kelompok? Iya dok, ada 12 kelompok dokter. 12 kelompok nanti bikin. Satu orang bikin satu soal. Nah. Jadi petunjuk soalnya itu kau bikin. Ini tuh kok bikin bagus-bagus nah. Karena bisa saya nanti soal itu buat kau sendiri juga sih. Kalau kau bagus bikin soal sambil kau punya soal, bisa jadi buat kau jadi soal dan jawabannya. Soal dan jawabannya itu dia punya modelnya
Pertama, pilihan soalnya itu dalam bentuk multiple choice, nah. Tidak menggunakan kata kecuali. Pokoknya jangan kecuali. Pilihan A sampai E. Jadi untuk satu topik kuliah itu 5 nomor soal. Maksudnya tidak usah 5 nomor. Jadi kalian nanti ambil satu orang satu soal. Jadi Fudail mungkin A sampai 1 sampai 12 orang, itu bikin satu orang satu soal. Berbeda-beda nah. Jangan kau nanti soal di kelompok A, dia 1 sampai 12, nanti 12 nya jadi 3, kau balik-balik sama aja. Kau tuh yang rugi itu, bikin baik-baik nah. Oke? Paham? Iya dok. Bikin Meki. Kita bikin nih, nanti kita WA, nanti kita kirimkan di emailku nah. Semua tanpa terkecuali. Jadi nanti kirim berdasarkan wakil per kelompok saja. Jadi satu kelompok itu 12 orang, nanti 12 orang itu masing-masing satu soal. Bikin nah. Nanti bahan insya Allah saya share sama kita deh. Nanti Fudail yang bagi ke teman-temannya. Boleh? Tapi dok, boleh dokter. Oke, terima kasih banyak nah. Sudah selesai tugasku tuh sama kalian? 3 mata kuliah. Habis. Tapi dok, iya dokter. Alhamdulillah. Izin bertanya dok, untuk Ya. kumpul soalnya itu terakhir kapan dokter? Kapan ujian? Ujiannya tanggal 10 Maret dok. 10 Maret. Iya dok. Mbak, halo. Gelap. Nanti pipa 10 Maret, sebelum 10 Maret nih secepatnya nih. Tanggal berapa sekarang, Dek? Sebelum puasa, Dek? Sekarang tanggal 21 dok. 21 Februari. Bisa minggu depan kau bikin? Biar tidak semakin berkurang kau punya nah. Kau punya tugas ya. Tapi dok, ya dokter. Oke, Dek. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata-kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Jadi yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari saya. Dimaafkan semua kesalahan saya nah. Akhir kata kita tutup ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertanyaan toh? Amin. Oke, sip. Makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di klinik nanti insya Allah panjang umur. Terima kasih banyak dokter. Nanti kalau ketemu saya di Terima klinik. kasih banyak dokter. Dokter. Giliran terima kasih banyak langsung rame. Tadi tiada suara. Memang kamu ini. Nanti kalau di klinik ingat-ingatnya kasih ingat dok. Saya dulu yang dokter ajar gini. Saya selalu lupa. Soalnya sudah tua, wajar lah. Kalau lupa. Ya. Insya Allah panjang umur deh, sehat-sehat. Oh jadi dokter semua nah, saya doakan dokter yang baik, dokter yang berakhlak bagus, yang mengabdikan dirinya untuk pasien. Insya Allah deh kalau kita jadi dokter, nanti rezeki akan datang sama kau itu. Tahu semua orang sudah digariskan rezekinya, Fudail sudah digariskan rezekinya. Siapa saja, siapa yang bertanya tadi itu, temanmu itu, ada Mira, siapa satu lagi yang satu? Pokoknya semua orang sudah ada rezekinya. Orang masing-masing bawa dia punya takdirnya, jodohnya, ajalnya, dengan rezekinya. Tidak usah khawatir ya. Semua orang ada rezekinya. Besarkan saja kau punya hati, luruskan niatmu, belajar dengan bagus, jangan kecewakan orang tuamu yang ada di sini atau yang ada di luar daerah. Nah, ingat jaga ibadahmu semua. Kalau yang muslim jaga sholatmu semua deh. Nah, saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke deh, saya tutup nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak dokter. Terima kasih banyak semuanya yang bersuara dan tidak bersuara. Sampai ketemu lagi. Gimana caranya close ini? Stop share.